Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan, mari kita berdiri, kita mau katakan, Yesus glory to glories. Lihat itu. Haleluya. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Yesus Tuhan yang setia. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus Tuhan yang setia, memimpin jalan kami. Tak akan pernah ku kenal, berjalan bersama, jalan bersamamu. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan yang setia, memimpin jalan kami. Tak akan pernah ku kenal, berjalan bersama, jalan bersama. Sebab Engkau membelaku, kawalah selamatkanku. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut. Aku tahu Kau di pihakku. Katakan, kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalamku. Kau kalahkan semua lawanku. Oh Yesus, Yesus Tuhan yang setia. Yesus Tuhan yang setia, memimpin jalan kami. Tak akan pernah ku kenal, berjalan bersama, jalan bersamamu. Yesus Tuhan yang setia, memimpin jalan kami. Tak akan pernah ku kenal, berjalan bersama, jalan bersama. Sebab Engkau kawalah selamatkanku. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut. Aku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalamku. Kau kalahkan semua lawanku. Oh Yesus, bersama lagi katakan, Yesus Tuhan yang setia, memimpin jalan kami. Tak akan pernah ku kenal, berjalan bersama, jalan bersamamu. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan yang setia, memimpin jalan kami. Haleluya. Tak akan pernah ku kenal, berjalan bersama, jalan bersama. Sebab Engkau membelaku, kawalah
Amin. Karena ada siapa? Haleluya, berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Saat ini kami mau datang. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi juru selamatku Tuhan. Karena Engkau juga Tuhan yang menjadi Allah yang setia Tuhan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, hanya Engkau juru selamat. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, hanya janji-Mu percaya, ku percayakan hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan hanya Engkau. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku semua. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Salamaku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan, hanya juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakin
Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Untuk menerima penyertaan Tuhan sampai berhubungan ini. Syukurlah dia. Syukurlah dia Yesus kita Allah yang hidup. Allah yang dibangkitkan di antara orang mati. Kau patut bersyukur padanya semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk segalanya. Yesus, Yesus. Kami sertakan Tuhan. Kau menyelamatkanku Yesus. Gak ada seperti-Mu. Kau perisaiku. Engkau akan kuatkanku. Kau kemenangan Yesus. Haleluya. Dia percaya segala poin. Dia percaya segala. Oh nama Yesus. Oh nama Yesus. Dia percaya segala. Dia percaya segala poin. Dia percaya segala poin. Dia percaya segala poin.
Terima kasih Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, karena Engkau bertata di atas segala pujian Tuhan. Kami mau meninggikan Kau lebih lagi. Kami mau meletakkan Engkau Tuhan di atas tahta-Mu Tuhan. Kami tidak mau meletakkan segala keegoisan kami di atas tahta-Mu, tetapi Engkau yang ada di atas tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik. Kami boleh diberi kesempatan lebih lagi untuk memuliakan Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan yang tiada batas. Karena kasih-Mu begitu besar dari apapun ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Kalau siap mari kita katakan ku menang, ku menang.
Namun kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Pendengaran kita juga dibukakan oleh Tuhan, sehingga kita mengerti atas setiap firman yang boleh disampaikan oleh Tuhan. Biar ada urapan yang turun atas kita. Kita mau katakan, ajar Tuhan. Mengerti semua perilaku tak bisa kulihat, kau tetap setia, tak perlu lagi hidupku ada di dalam tanganmu, dan jangan ku Tuhan, tidak ada mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Nikmatku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Jangan mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, kau tetap setia, aku lagi hidupku ada di dalam tanganmu, dan janganku Tuhan, tidak ada mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, Tuhan saya serahkan kamu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tak pernah gagal. Kami menyerahkan ibarat kami Tuhan, Engkau yang membangun, Engkau yang menuliskan kami.
kami taat dan percaya. Engkau memenuhi kami. Engkau yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan dengan kasih-Mu bagi setiap kami. Dan urapan-Mu bagi setiap kami. Terlebih hamba-Mu. Tangan lebih hamba-Mu. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Yang sedang berdua sekarang, yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa setiap kita akan mengalami mujizat Tuhan ketika saudara menyerahkan hati saudara. Tema kita adalah memenuhi panggilan. Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, itu hanya satu modal kita adalah ketaatan. Dan kemauan menyerahkan isi hati kita. Saudara, saya membaca Yeremia 1 dan bagaimana Nabi Yeremia dia dipanggil Tuhan, tapi banyak keterbatasan yang dia alami. Dia masih muda dan dia tidak tahu bagaimana harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi saudara, tapi dia taat dan mau melakukannya, sehingga Tuhan memperlengkapi dia dengan kuasa Tuhan, dengan cara Tuhan. Begitu juga saudara bagi kita semua, ketika engkau mau dipakai Tuhan, ketika engkau mau memenuhi panggilan Tuhan, maka Tuhan tidak akan melihat segudang kelemahan saudara, tapi Tuhan akan menggunakan, memenuhi apa yang kekurangan dari saudara dan saya. Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan bentuk kita, Tuhan akan berikan talenta yang baru, urapan yang baru. Inilah hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana memenuhi panggilan yang diambil dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara, saya agak susah ini kalau ini mimbarnya seperti ini. Ya. Baik, kita baca, mungkin di layar kita sudah ada. 2 Petrus 1 ayat 10. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. 2 Petrus 1 ayat 10. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena itu saudaraku bersalah bersungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara Tuhan. Pertama dikatakan bahwa saudara berusaha sungguh-sungguh. Nah, ini yang penting, saudara. Harus sungguh-sungguh berusaha. Seperti Nabi Yeremia. Dia berusaha untuk bagaimana memenuhi panggilan daripada Tuhan. Walaupun dia berkata bahwa saya ini tidak ada apa-apanya, saya masih muda, tetapi dia mau melakukannya. Itu yang terpenting. Ada proses Tuhan. Ada proses Tuhan. Modal kita apa? Penyerahan diri, ketaatan. Itu yang penting. Kita tidak punya modal apa-apa. Hanya penyerahan diri, saudara. Nah, ketika saudara taat pada Roh Kudus, maka apa yang terjadi kalau saudara sungguh-sungguh supaya saudara dipanggil dan dipilih, maka ada 2 hal penting yang disampaikan Yeremia, disampaikan Paulus, saudara. Yang pertama adalah dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh
firman, saudara terima. Ketika saudara taat, saudara akan menerima kuasanya, akan menerima keajaiban dan yang mulia. Ini salah satu yang terpenting. Yang kedua adalah ayat 4 dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, bahwa kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini kunci daripada ayat 10 ini. Untuk mendorong kita supaya kita bisa memenuhi panggilan. Supaya kita bisa memenuhi panggilan untuk melayani. Seperti Nabi Yeremia yang saya katakan dari awal pembukaan kita. Maka oleh itu ketaatan penuh pada Roh Kudus. Ketaatan penuh pada Roh Kudus. Mari kita melihat, Bapak Saudara, Galatia 5 ayat 25. Ketaatan yang penuh seperti apa? Galatia. Kalau saudara bisa ketemu, silakan baca untuk saya. Galatia 5 ayat 25. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Amin. Saudara, jika kita hidup oleh Roh, maka ada ketaatan. Ketaatan seperti apa? Karena taatan yang dipanggil Tuhan kepada kita. Kita tidak bimbang. Kita dipimpin oleh Roh itu sendiri. Nah, sehingga itu menjadi kunci dalam pelayanan kita, dalam kehidupan saudara, dalam langkah kita melakukan pelayanan. Saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu pasti ada urapan. Pelayanan kita baik, puji-pujian, penyembahan. Luar biasa. Saya tadi begitu penuh urapan ketika puji-pujian penyembahan disampaikan. Kenapa ada penyerahan, ada ketaatan, sehingga ada pimpinan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Untuk itu, saudara, ini kunci kita untuk kita menerima kuasa Roh Kudus. Kalau Roh sudah menguasai kita, dikatakan bahwa jika kita hidup pada Roh, hidup kita juga dipimpin. Maka hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Itu kunci. Sehingga kita dipimpin dalam setiap langkah kita, setiap kita bicara, setiap laku kita. Ada pimpinan, dituntun supaya kita tidak berbelok ke sana ke sini. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dengan tema yang besar adalah penataan ilahi. Kita menata diri kita sehingga ada panggilan dalam pelayanan itu tetap tertata secara ilahi melalui Roh Kudus. Selanjutnya apa dikatakan? Ketaatan pada pimpinan Roh Kudus adalah landasan pelayanan. Ini adalah dasar landasannya Roh Kudus yang memberi landasan bagi saudara dan saya dalam pelayanan. Dimanapun saudara berada, kalau saudara tidak punya landasan yang kuat, tidak punya fondasi yang kuat dalam pelayanan, tidak ada Roh Kudus yang menyertai, maka pelayanan saudara tidak akan pernah berhasil. Kenapa kita ini terbatas? Kita ini orang-orang yang berdosa dari sejak lahirnya. Maka kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk mengajar, menolong,
memberi kita pengetahuan, memberi kita urapan, itu dasarnya. Maka pada malam hari ini, pada sore hari ini, jika Bapak Saudara rindu untuk ada urapan Roh Kudus, sebentar nanti kita akan berdoa. Kita mau terima ini urapan supaya apa? Ada api yang menyala-nyalakan. Ada api urapan Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi kemalasan untuk datang beribadah, tidak ada lagi rasa malas untuk melayani Tuhan. Itu ada dorongan, dorongan dari Roh Kudus untuk kita setia melayani Tuhan. Saudara, menuntut kita dalam setiap langkah dan tindakan kita harus belajar mendengarkan suaranya. Saudara, bagaimana kita mendengar? Ya, ini terkadang menjadi problem dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana tanpa saya bisa mendengarkan suara Roh Kudus? Itu bingung, sudah bingung kita. Ada suara hati kita, ada suara bisikan, mungkin bisikan yang lain. Bagaimana kita bisa pastikan ini adalah suara Roh Kudus dalam hidup kita? Saya punya trik sendiri, saudara. Kalau kita mau memastikannya, kalau saudara misalnya mendengar suara Roh Kudus, pastikan saudara bisa membaca firman Tuhan. Cari di firman-Nya. Apakah benar ini suara Tuhan? Apakah benar ini suara Roh Kudus? Saudara harus mempraktek kembali. Saudara harus belajar kembali mengenal suara itu dengan baik. Harus di-combine dengan firman Tuhan. Apakah ini benar suara Tuhan atau suara yang lainnya? Ini caranya, saudara. Kalau bagi saya, bagaimana kita mendengar suara daripada Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita tidak salah melangkah dalam pelayanan kita, di dalam kita mengambil tindakan. Inilah hidup dalam pelayanan, saudara. Pelayanan itu merupakan suatu hal yang tidak gampang, tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita ubah dalam hidup kita. Kita harus menundukkan diri. Menundukkan diri. Ini baru bisa kita melangkah dalam pelayanan. Yang kedua adalah kita harus memiliki hati sebagai pelayan. Memiliki hati kita sekarang di mana? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah kita percaya masih cinta Tuhan? Ini yang terpenting, bahwa kita memiliki hati sebagai pelayan. Dalam Markus 9 ayat 3, kita melihat Markus 9 ayat 35 katakan bahwa maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Merendahkan hati, menempatkan hati kita seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Kenapa ini harus seperti anak kecil? Anak kecil itu lugu. Dia tidak pernah dendam. Dia apa adanya. Bukan ada apanya. Begitu, saudara. Maka kita dikatakan seperti seorang anak kecil dalam pelayanan kita. Kita harus memiliki hati itu. Tidak ada dendam. Tidak marah. Marah sebentar. Kalau anak-anak lagi bertengkar dan mereka akan berkelahi dan nangis.
tetapi sebentar lagi mereka akan main bersama. Nah, seperti itulah kita dalam melayani Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, walaupun ada masalah di dalam gereja, ada masalah di rumah tangga kita, ada masalah di dalam kehidupan kita, kita tetap harus melayani Tuhan. Harus memiliki hati seperti itu, saudara. Rendah hati, merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama pada diri kita sendiri. Kita lebih mengutamakan orang lain. Di dalam pelayanan begitu, saudara. Kepala sebagai pelayan Tuhan datang duluan, mempersiapkan segala sesuatunya, melayani ada yang sakit datang ke rumah, berkunjung. Pelayanan merendahkan diri kita, bukan sebagai sebagai pastor atau sebagai hamba Tuhan harus disanjung-sanjung, harus ditempatkan ke tempat yang tinggi. Tidak, namanya pelayan hamba Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Yang dilayani di jemaat itu yang lebih besar kedudukannya. Kalau kita yang harus dilayani, kita bukan pelayan Tuhan. Yang siapa yang menjadi pelayan? Jemaat atau hamba Tuhan? Saudara kita yang melayani orang-orang yang butuh pelayanan. Kasih tidak bersyarat, memiliki sikap hati seperti seorang pelayan, melayani dengan rendah hati dan kasih. Jadi melayani dengan rendah hati dan kasih sulit, saudara. Bagaimana dengan karakter kita, sifat kita yang masih terbawa-bawa? Mungkin kita bekas atau dulunya kita orang yang kaya, orang yang berduit, atau mungkin kita bekas preman, atau kita bekas orang jahat. Kita harus melayani orang. Dulunya kita suka pukul orang, kita suka merendahkan orang misalnya. Kalau orang salah kita pukul. Nah ini beda, saudara. Kita melayani dengan kasih, dengan rendah hati. Kita harus mengasihi, walaupun mungkin saudara ada satu kesaksian bahwa ada seorang hamba Tuhan menginjil di kereta. Orang yang tidak percaya, seorang pemuda, dia sudah umur tua, mungkin 60 tahun umurnya, dia melayani, memberitakan firman Tuhan. Tetapi Bapak pendeta ini, pelayan Tuhan ini dipukul, ditampar. Tetapi Bapak itu, orang tua, sudah tua itu tidak membalas dengan pukulan, malah mengasihi, merangkul orang muda ini yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah seperti itu kita. Jadi harus seperti anak kecil untuk melayani Tuhan, merendahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa ketika saudara dan saya mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kerendahan hati itu bagi kita. Kalau kita sebagai manusia, itu nggak mungkin, tidak mungkin kita seperti itu, nggak mungkin. Karena egois kita juga bisa marah. Kesabaran ada batasnya, tetapi firman Tuhan katakan, kasih tidak berbatas. Kasih Yesus tak pernah terbatas. Maka kita harus mengcombine bagaimana firman Tuhan katakan. Kita harus menselaraskan pelayanan kita dengan ketaatan kita dengan rendah hati. Selanjutnya dikatakan bahwa memberitakan perbuatan-perbuatannya. Seorang yang taat, seorang yang mau taat firman Tuhan, tentu dia akan memberitakan firman Tuhan. Tidak mungkin orang yang
ayat 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Biar kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita dipanggil sebagai kasih ciptaan, pengalaman kita. Saudara, kesaksian ini tidak bagaimana kita bersaksi tentang Allah kita, tentang kebaikan Tuhan kita. Kalau kita bisa bersaksi, itu karena urapan Roh Kudus. Karena Roh itu yang bergejolak di dalam kehidupan kita. Maka kita menceritakan, kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu menolong saya. Itu ada urapan Roh Kudus kita. Ada dorongan daripada Roh Kudus. Supaya kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Di lingkungan kita, di gereja, dimanapun, di perkumpulan, di mana saja, saudara bisa bersaksi ke teman-teman saudara, ke mungkin saudara-saudara terdekat, famili saudara boleh bersaksi. Menjadi saksi yang kedua, menjadi saksi bagaimana kasih Tuhan telah mengubah hidup Anda dan bagaimana Anda dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ini harus menjadi berkat. Kesaksian itu bukan hanya berkat masalah materi, tetapi orang mendengar kesaksian kita, orang bisa diubahkan. Orang mendengar kesaksian kita, orang bisa dikuatkan imannya. Orang mendengar kesaksian kita, orang bisa mungkin dia dulunya down, dia bisa semangat untuk hidup lagi, melayani Tuhan lagi. Saudara, itu bahwa kita masih semangat untuk datang beribadah. Tunggu ikan lele, semangat ibadah le. Kita masih semangat untuk ibadah, masih datang Tuhan. Karena itu kasih Tuhan, ketaatan kita, ketaatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam hidup kita untuk taat, kita menuju berkat. Hidup dalam ketaatan, jalan menuju berkat. Ada jalan yang Tuhan berikan. Pertama, jalan apa? Ketaatan pada Tuhan membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kita. Kalau saudara taat, tentu saudara akan bersukacita. Amin. Amin. Orang yang taat itu harus bersukacita. Jangan cemberut. Yang kedua adalah melalui ketaatan kita mengalami kehadirannya dan merasakan kasih yang tidak terhingga. Kita mengalami kasih Tuhan yang tak terhingga. Yang ketiga, beban melainkan kesempatan untuk menjadi bagian dari karyanya yang mulia. Saudara, kita adalah karya Tuhan. Tuhan yang membentuk kita sejak lahir seperti Nabi. Sejak dari kandungan kita sudah dibentuk. Inilah modal kita, ketaatan kita pada firman-Nya yang ada. Menjadi hamba yang setia sebuah perjalanan. Inilah perjalanan hidup kita selagi kita masih diberi kesempatan di dunia ini untuk melayani. Terus kita melayani. Memenuhi panggilan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Mari kita tetap setia dan terus bertumbuh dalam iman. Mari saudara-saudara, inilah perjalanan kita untuk mencapai garis finish. Ketika kita
sudah kembali karena Bapak, maka ada cerita, ada kesaksian tentang hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saya ingin berdoa untuk kita. Bersinggah sebentar, maju ke depan. Ke malam hari, sore hari ini, para saudara merasa mau mengalami urapan Roh Kudus, mau mengalami fantasi lawatan Tuhan. Saya mengundang Bapak saudara untuk maju ke depan dan kita akan berdoa untuk Bapak saudara. Ketika engkau menerima urapan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami yang tidak sama. Ketika saudara pulang, saudara akan mengalami hal yang beda. Percaya, jika saudara menerima dengan iman, saudara percaya, saudara mengalami lawatan Roh Kudus. Jadi saudara, jika saudara sungguh-sungguh ada urapan Tuhan, urapan Roh Kudus, kuasa kasih Roh, jangan lawan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara yang rindu untuk tinggalkan, kami percaya Tuhan. Ada penyerahan dalam menurunkan hati untuk melayani Tuhan. Engkau menjamah, bisa menyembuhkan. Dalam nama Yesus, engkau menjamah Tuhan. Hamba-Mu ini dalam pelayanan, tapi engkau menjamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan kan setia zamannya saat itu, berikan lebar yang baru, urapan yang baru. Dalam nama Yesus, zaman. Amin. hanya Setiap dosa keluar, setiap dosa lepas.
Tidak. Nanti Bapak kan belum jadi jemaat sini. Anaknya udah diserahkan. Udah penyerahan anak. Datang ibadah lah terus ya. Ya. Kalian mempedulikan kuasa Roh Sakti, Roh Kudus kuasai. Yes, haleluya. Dalam nama pelepasan terjadi, pelepasan. Haleluya, haleluya, amin. Kau Allah kami yang kuasa, Allah kami yang luar biasa. Tapi kau tahu dan mengenal setiap kami yang pelayan Tuhan dan sejati yang menyerahkan di dalam nama Yesus. Meninggikan nama Tuhan, tapi Yesus jangan dia Tuhan, jangan Roh Kudus ini berikan roh yang baru, yang memberikan talenta yang baru dalam nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Kau berikan hati.
ada sesuatu yang Tuhan ingin pakai Disembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bersama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kau yang memberikan kami kekuatan, karena Kaulah juru selamat kami yang sudah dibangkitkan dan hidup, sehingga Roh Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tony. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Baik, mari kita bersama doakan. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa Surgawi untuk uji yang menciptakan kita Bapa. Terima kasih sangat Bapa Surgawi. Jadi kami tidak dalam kita. Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik bagi kami. Semua beriman Bapa, karena kami kembali segala kasih dan kuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita katakan, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila batu pagi hari, siap berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila takut pagi hari, siap berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Saya serahkan kepada hambanya. Tuhan, kita bersyukur, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mengakhiri
dari ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam firman kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan. Setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Setiap penyembahan yang sudah kami sembahkan di hadapan-Mu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Saudara kami terkasih, bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan Musa dan praktekkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan mencintai-Mu, sebab Kau berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan dan memberi Engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai Engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat, tetap mengangkat tangan